Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin jamaah mushola rahmatullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat disebutkan bahwasanya seorang ulama sufi yang bernama Dawud At-Ta'i, beliau menyebutkan, "Ghalabani an-naum fi awwali lailatin min Ramadan." Kata beliau, kata Dawud At-Ta'i, dia pernah mengalami satu pengalaman spiritual, yaitu di satu malam, malam itu malam pertama bulan Ramadan. Ghalabani an-naum. Tiba-tiba saya ngantuk berat. Sampai akhirnya saya tertidur. Kemudian di dalam tidur itu, saya kemudian bermimpi. Dalam tidur sejenak itu saya bermimpi, dalam mimpi itu saya seakan-akan berada di dalam surga dan berada di taman surga yang sangat indah. Ada sungai yang mengalir, yang mana sungai tersebut terbuat dari durrin wa yakut, terbuat dari mutiara dan yakut. Kemudian di seberang sungai, di sana ada wanita-wanita cantik, bidadari-bidadari surga. Ka'annahunna asyamsu min nuri wajhihinna. Saking mencorongnya, saking bercahayanya, bersinarnya, kinclongnya para wanita ini, para bidadari ini, seakan-akan saya melihat matahari. Karena saking min nuri wajhihinna, dari cahaya wajah mereka. Begitu indah. Sehingga refleks, aku langsung mengucapkan, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian ketika aku mengucapkan, menyapa dengan kata-kata La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mereka pun menjawab La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nahnu lil hamidina ar-raki'ina as-sajidina as-shaimina fi syahri Ramadan. Kata si wanita-wanita itu, kata bidadari-bidadari itu, mereka mengatakan bahwasanya nahnu lil hamidina. Kami, bidadari-bidadari cantik ini yang kau lihat ini adalah khusus bidadari yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperuntukkan, diciptakan untuk orang-orang yang banyak memuji kepada Allah, banyak melaksanakan ruku kepada Allah, banyak melakukan sujud kepada Allah, dan melaksanakan puasa dengan sebenar-benarnya puasa di dalam bulan Ramadan. Makanya pantas ada salah satu keterangan yang menyebutkan bahwasanya al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafar. Surga itu merindukan kepada 4 kelompok orang. Yang pertama, yang dirindukan oleh surga adalah orang yang gemar membaca Al-Quran, talil Quran, orang yang gemar membaca Al-Quran. Nanti insyaallah khusus untuk masalah bahasan Al-Quran ada tersendiri. Yang kedua, wahafidhil lisan, orang yang pandai menjaga lisan, enggak sembarang dia kalau ngomong. Ini juga nanti ada bahasan tersendiri, tidak akan saya jelaskan. Kemudian yang ketiga adalah wamut'imul ji'an, orang yang gemar memberi makan kepada orang yang kelaparan. Tidak ada orang yang kelaparan kecuali dia pengen memberikan makanan, kecuali dia pengen membantunya. Ini juga ada keutamaan tersendiri nanti. Yang keempat adalah was-shaimina fi syahri Ramadan, dan orang-orang yang berpuasa di dalam bulan Ramadan dengan sebenar-benarnya puasa. Nah ini 4 kriteria yang kriteria amalan yang dilakukan di bulan Ramadan, yaitu menjaga, yaitu yang pertama adalah banyak membaca Quran, kemudian melaksanakan orang yang wamut'imul ji'an, memberi makan, wahafidhil lisan, orang yang menjaga lisannya, dan berpuasa di dalam bulan Ramadan. Ini 4 orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun apakah semua yang berpuasa di bulan Ramadan itu mereka dirindukan oleh surga? Tidak, tidak semuanya. Tapi orang yang melaksanakan puasa dengan sebenar-benarnya puasa, dengan meninggalkan 5 al-muhbitot, 5 hal-hal yang bisa menghapuskan pahala puasa,
Di antaranya bohong, ghibah, namimah, kemudian yamin gomu, sumpah palsu, dan juga an-nadhar bisyahwa, memandang dengan tatapan syahwat. Itu yang bisa menjaga itu di dalam puasanya. Dan juga dia hiasi puasanya dengan amal-amal soleh, dengan kesunahan-kesunahan di dalam berpuasa. Makanya kali ini saya akan menyampaikan apa saja kesunahan-kesunahan selama kita berpuasa atau kesunahan-kesunahan di bulan Ramadan. Banyak kesunahan di bulan Ramadan seperti disebutkan di dalam kitab At-Taqrirat, disebutkan bahwa At-Taqriratus Sadidah, Sunanus Shaum wa Ramadan. Kesunahan-kesunahan puasa di bulan Ramadan. Yang pertama, kesunahan puasa adalah ta'jilul fitri, menyegerakan berbuka. Idza tayaqqana al-ghurub, ketika sudah yakin maghrib, itu segera berbuka. Yang pertama. Jadi walaupun kita kuat, jangan nanti aja menjelang buka, nanti aja habis taraweh umpamanya, jangan. Tapi segera berbuka. Kalaupun tidak ada makanan umpamanya, lakukan apapun yang bisa membatalkan terhadap puasa. Kemudian hatta kalau sebagian sahabat ada yang ketiga, karena dia tidak punya makanan, udah maghrib, nggak punya makanan sama sekali, dia akhirnya jima dengan istrinya, yang penting batal. Gitu. Itu ada yang seperti itu. Kemudian yang kedua as-sahur, sahur. Sahur ini sunnah. Nabi katakan tasahharu walau bijur atimain. Bersahurlah kalian walaupun dengan hanya seteguk air putih, seteguk air. Sahur. Kita niatkan sahurnya itu niatkan ittiba'ur Rasul. Sahurnya itu kita niatkan ittiba kepada Rasul, mencontoh kepada Rasul atau mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasul. Rasul nyuruh sahur. Tanpa sahur saya kuat. Tapi Rasul nyuruh sahur, maka sahur. Maka kita akan mendapatkan fa inna fis sahur barokah. Di dalam sahur terdapat barokah. Barokah itu apa? Ziyadatul khair. Tambah-tambah kebaikan. Dengan sahur yang tulus karena Allah, dengan sahur yang tulus karena mengikuti Rasulullah, bukan karena keinginan, bukan karena nafsu, bukan karena lapar, bukan karena supaya kuat aktivitas, bukan. Tapi sahurnya karena ittiba'ur Rasul, maka itu akan membawa keberkahan. Artinya, setelah sahur, nanti aktivitas kita di hari itu akan dimudahkan, akan dipenuhi dengan warna-warna kebaikan amal soleh. Dimudahkan. Sholat duha, mudah. Tadarrus, mudah. Berzikir, mudah. Sedekah, gampang dilakukan. Jadi amal-amal kebaikan akan bisa dilaksanakan. Ada orang yang ingin berbuat kebaikan, nanti mau duha. Udah wayah duha, udah waktu duha, nanti aja. Sampai datang tekeyang. Akhirnya enggak jadi duha. Ada orang yang pengen tadarus Al-Quran, saya pengen baca Al-Quran. Pokoknya di siang hari saya harus dapat minimal setengah juz. Tapi dia tiba-tiba ada kesibukan apa. Dan kesibukannya juga enggak jelas, sehingga ini juga enggak dapat. Gitu. Jadi dihalangi dari kebaikan. Tapi orang yang bersahur ittiba karena mengikuti kepada Rasul, maka dia akan mendapatkan keberkahan. Hari-harinya, waktunya akan berkah. Waktunya akan bisa melaksanakan berbagai macam amal soleh. Kapan sahur itu? Sahur itu dimulai min muntasofil lail. Sahur itu dimulai masuk yaitu dari muntasoful lail, pertengahan malam. Jadi jam 12 itu sudah masuk waktu sahur, sudah boleh sahur jam 12 sampai subuh. Jadi kalau seumpamanya melekan umpamanya sampai setengah 12 sampai jam 12, mau tidur takut kebablasan, takut enggak bangun, sahur aja dulu, boleh. Gitu. Kemudian yang ketiga takhirus sahur. Yang ketiga kesunahan puasa adalah mengakhirkan sahur. Mengakhirkan sahur bihaitsu la yafhushu at-ta'khir, tapi jangan terlalu akhir. Jangan salah kafarah. Ada orang yang mengakhirkan sahur sampai menjelang adzan. Begitu adzan masih ada makanan baru dilepeh. Gitu. Can mulai adzan mah can dilepeh, jangan. Karena apa? Karena ini, di sini wa yumsiku nadban anil akli, sunnah menahan diri dari makan dan minum dan hal-hal yang membatalkan puasa
sunnah berhenti dari hal-hal yang membatalkan puasa ataupun dari makan minum qoblal fajri, sebelum keluarnya fajar atau sebelum subuh, seukuran membaca 50 ayat Al-Qur'an. Binahwi khamsina ayah. Seukuran 50 ayat Al-Qur'an. Au rub'a sa'at, atau seperempat jam, 15 menit. Jadi sunnah 15 menit sebelum subuh itu sudah berhenti. Kalau di kita mah ada istilah imsak, 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 itu sunnah. Kalau sudah imsak, sunnah berhenti, jangan makan minum. Bukan wajib ya, bukan wajib. Sunnah berhenti. Makanya jangan terlalu dipepetkan. Kalau sahur itu jangan terlalu dipepetkan karena azan. Karena gini, jadwal sholat yang ada di kita, di Indonesia khususnya, jadwal sholatnya itu sudah melalui proses atau penambahan waktu ihtiyat. Contoh, umpama sekarang subuh jadi waktu ihtiyatnya 4 menit yang ditambahkan. Di kita ketika membuat jadwal sholat, ketika kalau di pesantren, bikin jadwal sholat disesuaikan dengan ilmu falak, itu relatif akan sama ya dengan yang lain juga. Itu ketika jadwal sholat itu umpamanya sekarang jam 4:34. Jam 4:34. Aslinya waktu hitungan falak itu, waktu subuh itu, waktu fajar keluar itu aslinya jam 4:30. Jadi ketika jam 4:30 itu masuk waktu subuh, maka tambahkan 4 menit sebagai ihtiyat supaya betul-betul yakin bahwa ini sudah masuk. Tambahkan 4 menit, jadi di jadwal itu jam 4:34. Kalau di dalam perhitungan, umpamanya duhur itu adalah jam 12.00, maka di jadwal akan ditulis jam 12.04. Gitu. Jadi waktu sholat yang ada, yang melalui waktu sholat kemenag, itu sudah melalui proses ada waktu ihtiyatnya, waktu hati-hati, kehati-hatian. Karena kalau sholat sebelum masuknya waktu sholat kan nggak boleh. Sholat sebelum masuknya waktu itu nggak sah. Bukan nggak hanya nggak boleh, nggak sah. Makanya sahur itu malam bihaitsu la yafhushu at-ta'khir. Jangan terlalu diakhirkan. Memang disunahkan mengakhirkan sahur, tapi jangan terlalu banget dipepetkan karena adzan, jangan. Itu. Bahkan sunahnya 15 menit atau seukuran 50 ayat Al-Qur'an kita berhenti makan minum. Kemudian yang keempat, al-fitru ala rutob. Sunnah di dalam sahur itu al-fitru ala rutob. Berbuka puasa dengan menggunakan rutob. Rutob itu apa? Rutob itu kurma yang kurma muda yang lembut gitu. Kurma muda yang lembut. Ya kalau sekarang mereknya contoh seperti Sukari gitu. Seperti Sukari. Nah, itu jenisnya seperti itu. Nah, itu rutob. Kurma yang basah yang lembut, yang lembut gitu. Jadi kurma basah. Rutob itu. Seperti mezol mungkin ya, mezol atau Sukari. Dan sunnahnya makan kurma itu witron, ganjil. Sunnah makan kurma ketika buka puasa makan kurma ganjil. Jadi bagusnya 3 kurma. Jadi kalau mau buka itu jangan pia-pia dulu. Pia-pia saos gitu, goreng aci gitu. Itu dulu, jangan itu dulu. Ambil sunnah dulu. Ambil sunnah dulu supaya banyak kesunahan yang kita dapatkan. Makannya sama, tapi pahalanya beda. Bukanya sama, tajilnya sama, tapi nilainya berbeda. Ambil yang sunnah dulu. Karena di dalam sunnah itu ada kejayaan. Di dalam sunnah itu adalah keberkahan. Pasti itu. Niatkan sunnah dulu. Di sunnah kita buka dengan kurma dulu, kurma basah ya, kurma basah atau rutob dengan ganjil ya. Ganjil. Jadi 3. Kalau umpamanya udah makan 3, kurang 5 berarti. 5 tambahan 2. Jadi tambahan 2 supaya ganjil. Kalau 5 masih kurang 7. Kalau 7 masih kurang 9. Kalau 9 masih kurang 11. 11 masih kurang 13 deui keneh 15. Dan ingat,
Kalau makan kurma ganjil, hitungan ganjil itu hitungan bijian ya. Hitungan bijian, bukan kiloan. Ada yang nanya, kalau sakilo kan ganjil, boleh enggak? Ya hitung sabaraha iji etana. Gitu. Fitron. Liyuqaddimahu awalan. Kemudian kalau tidak ada kurma yang basah, rutob, maka fabusrin. Boleh dengan buser kurma yang agak agak kering gitu. Kalau tidak ada, maka fatamrun, maka boleh dengan kurma kering. Dahulukan kurma kering. Kalau kurma kering tidak ada juga, fama uzamzam, maka minum air zam-zam. Buka dengan minum air zam-zam. Jadi air itu nanti, kurma dulu, baru air. Ulah cai heula sampai kurma, bukan. Tapi kurma dulu, baru air, gitu. Ulah ya istilah kadang-kadang katanya ngajalanan heula, kucai heula, kayak kurmana nyusul gitu. Ya mah kucai heula, kolak heula kadang-kadang nanti kolak mah. Nah. Mau zam-zam. Kalau air zam-zam nggak ada, maka air biasa, air bening, air putih. Kalau nggak air putih, maka dengan fahalwa, fahulwin. Kalau hulwin itu adalah makanan manis-manisan yang asli manisnya tanpa campuran gula, tanpa olahan, tanpa diproses dengan menggunakan api, seperti asal, seperti madu, atau kalau di kita gedang, cau, itu yang manis. Semangka. Kemudian kalau tidak ada itu, maka fahalwa. Kalau halwa itu manisan yang diproses dengan menggunakan panas, dengan menggunakan api, seperti kolak, bubur, sop buah, bubur gencel, pokoknya bubur gitu mah. Nah. Kemudian al-ityan bidu'al iftar. Yang kelima, kesunahan dalam berpuasa adalah al-ityanu bidu'al iftar. Setelah berbuka, sunnah doa dengan doa buka puasa yang diajarkan oleh Rasulullah. Doa dengan doa puasa yang berbuka puasa. Jadi doa buka puasa ini itu dibacanya setelah berbuka, bukan sebelum buka. Karena doanya begini. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu dhahaba dhama'u wa batalatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Apa Bu? Untuk yang diajarkan oleh Rasulullah ini. Oh sapotong padul apal nanti Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tambahan, ayeuna mah tambahan. Eta mah dulu can ngaji ya. Cukup kalau yang belum ngaji mah atau yang suka ke pengajian mah cukup dengan sampai itu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sekarang kita mau udah ngaji, jadi tambahan dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah supaya tambah sempurna. Itu juga bagus. Yang itu juga bagus, tapi kita sempurnakan lagi. Itu dengan tambahannya dikit. Dhahabad dhama'u wa batalatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Dhahabat. Jadi Allah malakasumtu ya Allah. Lakasumtu. Karenamu aku berpuasa. Wa bika amantu dan hanya kepadamu aku beriman. Wa ala rizqika aftartu. Karena rizki darimulah aku bisa berbuka. Karena tanpa rizki dari Allah nggak bakalan bisa berbuka. Kemudian dhahabad dhama'u, telah hilang rasa haus, rasa lapar. Wabtalatil uruku, dan urat-urat nadiku sudah menjadi basah. Wa thabatal ajru, dan pahala sudah engkau tetapkan. Insyaallah. Kalau engkau berkehendak. Makanya itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah, maka dibacanya itu ba'dal iftar, setelah berbuka. Kalau sebelum berbuka mah biasa baca doa sebelum makan. Yang kita kenal biasa. Yang mana? Ya setelah kurma 3, susul dengan air, kemudian baca doa ini. Baca doa ini, Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu dhahaba dhama'u wa btalatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Jadi kalau sebelum itunya biasa doa sebelum makan dulu. Doa sebelum makan udah maklum ya, udah hafal semua. Allahumma barik lana. Terus Guning piroja apa doa sebelum makan.
Muhasabah. Fima rozaqtana wa qina adzaban benar. Kemudian taftirus shaimin yang keenam, kesunahan berbuka, kesunahan dalam berpuasa Ramadan terutama adalah taftirus shaimin, memberi makan kepada orang yang berbuka puasa. Ini sunnah. Ini sunnah yang sangat istimewa. Karena apa? Dijanjikan oleh Rasulullah bahwasanya memberi makan kepada orang yang berbuka puasa, kita akan mendapatkan ampunan dosa, kita juga akan mendapatkan pahala puasa orang yang bersangkutan tanpa mengurangi pahala dia. Maka itu luar biasa. Kita berpuasa cuma sebulan, tapi kita bisa berpeluang untuk mendapatkan pahala puasa lebih dari sebulan. Maka kalau seumpamanya kita sampai para sahabat itu ketika mendengar Rasulullah menyebutkan itu, taftirus shaimin, man fattara shaiman kana lahu magfiratan lidzunubihi. Barang siapa yang memberikan makan kepada orang yang berbuka puasa, maka akan menjadi kifarat atas dosa-dosanya dan dia akan falahu ajru. Dia akan mendapatkan pahala puasa orang yang bersangkutan. Para sahabat mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, laisa kulluna yajidu ma yufatiru bihi shaim." Ya Rasulullah, tidak semua dari kami mampu memberikan makan kepada orang yang berbuka puasa. Kita tahu sahabat banyak, terutama ahlu sufah, itu yang miskin-miskin. Enggak punya saya untuk memberi makan kepada orang lain, tapi pengen mendapatkan pahala itu. Jangan khawatir, kata Rasulullah, Allah akan memberikan hadat thawab, pahala ini kepada siapapun yang memberikan makan kepada orang yang berbuka puasa, walau ala syarbati ma'in. Walaupun dengan seteguk air, satu biji kurma, ataupun seteguk susu, itu dia akan mendapatkannya. Makanya kita, kalau umpamanya, saya nggak punya apa-apa, saya cuma punya kolak buat buka saya hanya punya kolak walu. Udah. Tapi saya pengen dapat pahala puasa orang. Udah saya kasihkan Zar nih, buat antum nih. Buat antum berbuka. Nah, kata nizarnya, dia cuman punya itu, cuman punya bubur gencel ya, cuma punya bubur gencel gitu. Ya udah, ini bubur gencelnya tolong diberikan kepada saya. Jadi tuker-tukeran. Saya ngasih kolang-kaling, dia ngasih gencel kepada saya. Saya makan pemberian daripada Nizar makan pemberian daripada saya. Maka saya mendapatkan pahala puasa saya dan mendapatkan pahala puasa dari Nizar. Nizar pun sama, mendapatkan pahala puasanya dan pahala puasa dari saya tanpa berkurang sedikit pun. Jadi gitu. Jadi ibu-ibu nanti kalau umpamanya ada tetangga habis ngolok, kirim ke tetangga agar dimakan oleh mereka kolaknya, masakannya. Kemudian tetangganya juga yang dikirim jangan atur nuhun aja. Jangan terima kasih aja. Ya kalau kita habis masak apa, kirim deui balik di eusian lah ieu piringna. Gitu. Supaya apa? Supaya saling mendapatkan pahala itu. Kemudian yang ketujuh, al-iktisal minal janabah qabla al-fajr. Sunnah bagi yang malamnya junub, mandi junub itu sebelum subuh. Mandi junub sebelum subuh karena ada ulama yang mewajibkan kalau mandi junub itu harus sebelum subuh di bulan Ramadan terutama. Walikai yabda'u shaumahu tahiran, dan supaya dia itu memulai puasa dalam keadaan suci. Kemudian al-iktisal kulalatin min lail Ramadan badal maghrib. Sunnah mandi setiap malam di bulan Ramadan ba'dal maghrib, setelah salat maghrib. Jadi setelah salat maghrib itu sunnah mandi. Itu sunnah. Untuk apa? Likai yanshito lil qiyam, supaya lebih semangat melaksanakan qiyamul lail, salat malam. Kemudian yang kesembilan, di antara kesunahan di dalam berpuasa adalah al-muhafadzah ala sholati tarawih, menjaga sholat tarawih. Jangan sampai hilang, jangan sampai ada yang lepas satupun sholat tarawih. Ini sholat tarawih sangat luar biasa. Tapi ingat bahwasanya sholat tarawih, di dalam masalah tarawih ini, itu cukup hadis sahih yang mengatakan man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melakukan qiyamul lail, qiyamul ramadan, salat tarawih
Para ulama menafsir ini adalah sholat taraweh. Barang siapa yang selalu menjaga sholat taraweh di malam Ramadan, imanan dengan motivasi iman, dasarnya iman kepada Allah dan mencari pahala dari Allah, Allah ampunkan dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis sahih. Nah, kemudian sekarang banyak dan memang ada di dalam kitab Durratun Nasihin tentang masalah keutamaan salat tarawih. An Ali radhiyallahu anhu, dari Ali radhiyallahu anhu. Tapi tanpa sanad. Man sholat tarawih, barang siapa yang sholat tarawih malam pertama maka akan mendapatkan ini. Malam kedua mendapatkan ini, malam ketiga mendapatkan ini. Ini bermasalah. Ini bukan hadisnya. Tapi dinisbatkan kepada Nabi. Jangan pernah share yang seperti itu. Kalau kita dapat yang seperti itu jangan share. Karena apa? Makdzub. Itu hadisnya maudhu, bahkan disebutkan hadisnya hadis maudhu. Karena bahkan disebutkan bukan hadis. Karena apa? Kriteria hadis itu dua. Yang pertama sanad. Yang kedua matan. Jadi kalau hadis satu kalam dikatakan hadis ketika yang pertama ada sanad dan yang kedua ada matan. Ini matannya ada tapi sanadnya tidak ada. Jadi matan itu bukan bekas pacar. Tapi matan itu adalah artinya isi hadis ya. Matan itu isi hadis. Sanad jalur. Sanad itu jalur. Nah, itu hadisnya maudhu ya. Tidak ada, tidak ditemukan di dalam kutubul hadis. Ya, tidak ada. Makanya cukup untuk masalah tarawih ini hadis sahih yang tadi. Udah cukup, itu sangat luar biasa. Makanya jaga salat tarawih. Dan juga kalau kita kaji, adanya tarawih itu setelah sahabat Umar. Zaman Nabi enggak ada istilah tarawih, itu enggak ada. Salat enggak ada istilah tarawih. Nabi tadi malam tarawih kata sahabat enggak ada. Yang ada tadi malam Nabi melaksanakan salat. Gitu. Jadi Nabi itu melaksanakan sholat tarawih itu di masjid hanya 2 atau 3 kali saja. Selanjutnya tidak. Karena takut tarawih diwajibkan. Gitu. Tapi ala kulli hal Nabi itu tidak pernah menyebutkan itu adalah sholat tarawih. Hanya melaksanakan sholat di malam bulan Ramadan. Makanya dalam hadisnya man qama Ramadana, enggak ada sholat tarawih. Tapi permulaan sholat tarawih itu ada keluar istilah tarawih itu setelah adanya ijma' para sahabat di situ melaksanakan sholat tarawih diimami oleh satu imam, oleh Ubay bin Ka'ab. Tadinya kan mencar-mencar, enggak berjamaah gitu. Sholat tarawih itu di masa Nabi, di masa Abu Bakar, kemudian di masa Umar, kemudian disatukan berjamaah di satu masjid diimamin oleh satu imam. Itu sehingga keluar kemudian istilah tarawih. Itu berarti istilah tarawih itu ada setelah zamannya Nabi Umar. Kok umpamanya Nabi menyampaikan barang siapa yang melaksanakan sholat tarawih di malam pertama, malam kedua, belum ada istilah tarawih. Zaman Abu Bakar aja belum ada istilah tarawih. Adanya itu setelah zaman Umar. Tapi ala kulli hal tarawih, jaga sholat tarawih. Karena berdasarkan hadis sahih yang tadi, bahwa Allah akan ampunkan semua dosa-dosanya. Dan apabila ada orang yang dia jaga sholat tarawih dari min awwali lailatin, dari malam pertama Ramadan sampai malam terakhir Ramadan, maka yakin dia akan memperoleh Lailatul Qadar. Yakin, pasti. Jadi kalau menjaga, enggak ada satu malam pun daripada Ramadan yang tidak tarawih, pasti dia mendapatkan Lailatul Qadar. Tapi umpamanya ada yang bolong, tanggal 15 enggak tarawih, umpamanya ada tanggal 15 keneh, belum Asyrul Awakhir, belum hari-hari ganjil di 10 terakhir bulan Ramadan. Tanggal 15 mah tidak tarawih. Bisa jadi Lailatul Qadar itu turunnya di pas kita enggak tarawih. Malam pertama mah mangkar ujug-ujug datang Lailatul Qadar, bisa aja. Malam kedua bisa aja, malam keempat bisa aja. Makanya jangan ada satu malam pun yang kita lewatkan kecuali kita harus melaksanakan sholat tarawih. Haruskan kepada diri kita. Pokoknya azam, saya akan menjaga sholat tarawih. Kemudian yang selanjutnya ta'akkudul muhafadzah ala sholatil witri. Menjaga sholat witir. Menjaga sholat witir. Alhamdulillah kalau di kita, kalau sholat witir dengan tarawih sapaket ya. Sudah sapaket. Kemudian al-iksar min tilawatil Quran bitadabbur. Di antara amalan di bulan Ramadan adalah memperbanyak membaca Al-Quran dengan tadabbur. Bukan hanya baca.
Bukan hanya baca Al-Quran saja, tapi dengan tadabbur juga. Kalau kemarin-kemarin kita hanya baca tanpa tadabbur maknanya, maka untuk Ramadan ini tadabbur maknanya. Ya seperti ini tadabbur makna dengan mempelajari, karena yang kita ajarkan hukum-hukum fikih itu intinya kan dari Al-Quran dan hadis. Kemudian al-iktsar minas sunan. Disunahkan juga selalu memperbanyak melaksanakan kesunahan-kesunahan. Seperti sholat rawatib, qobliyah, ba'diyah, sholat duha, tasbih, awwabin. Perbanyak, biasakan. Kemudian perbanyak min a'malil sholihah. Perbanyak amal-amal soleh. Kas-sodaqoh, seperti sodaqoh, wasilaturrahim, silaturahmi, wa huduril majalisil ilmi. Dan menghadiri majlis-majlis ilmu. Wal i'tikaf, wal i'timar. Dan berumroh. Ada kesunahan khusus di bulan Ramadan berumroh. Satu ketika Nabi melaksanakan haji wada, haji terakhir, Nabi pulang ke Madinah. Ketika Nabi pulang ke Madinah, ada seorang wanita nangis kepada Rasulullah. Nangis sejadi-jadinya. Ditanya kenapa? Ya Rasulullah, saya itu pengen berangkat haji beserta dengan Anda ya Rasulullah. Tapi ketika Anda berangkat melaksanakan haji, itu saya terhalang tidak bisa berangkat dengan Anda. Nyesel saya Rasulullah. Kata Rasulullah, bukankah engkau wanita yang dulu pernah melaksanakan umroh di bulan Ramadan? Engkau mengambil mikotnya di Ji'rona? Betul ya Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah, barang siapa yang melaksanakan ibadah umroh di bulan Ramadan, maka sama seperti melaksanakan haji bersama dengan saya, kata Nabi. Makanya ada kekhususan bulan Ramadan itu melaksanakan umroh. Semoga kalau nggak tahun sekarang, tahun depan lah kita bisa melaksanakan umroh ke Makkah, dan kita nanti ngaji di sananya. Nanti berangkat umrohnya bareng-bareng. Nanti ngaji di sananya lagi. Nah, kalau umpamanya saya ada, mungkin kalau saya punya 0,5 triliun aja, saya bayarin semua, pakai plus pokoknya. Yakin saya bayarin semua, saya ajak semua. Bintang 5 semuanya. Nah, saya yang bayarin. Gitu. Tinggal doakan saja saya supaya kaya, jeung bager gitu ta. Teu cukup padu kaya wungkul, hayang jeung bageurna ongkoh. Gitu. Kemudian diantaranya adalah al-ijtihad fil ashril awakhir. Bersungguh-sungguh beribadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan supaya mendapatkan Lailatul Qadar. Kemudian yang ke-15, taharil iftar ala halalin. Harus berhati-hati ketika berbuka, pastikan ketika kita berbuka puasa yang kita makan adalah makanan yang halal. Jangan yang remeng-remeng. Kalau kita di siang hari itu mampu meninggalkan yang halal, kok begitu buka makan yang haram, nah itu kemana? Udah hilang nanti pahala puasanya. Kemudian yang ke-16 adalah at-tawassu'a 'alal iyal. At-tawassu' 'alal iyal memberikan keleluasan kepada keluarga. Jadi kalau kepada keluarga diberi keleluasaan, artinya kalau seumpamanya istri mau belanja emas, ya udah kasih aja kalau kitanya ada emas gitu. Umpamanya mau beli baju bagus, ya udah kasih aja kalau ada emas. Jadi barahan di bulan Ramadan mah. Barahan ke istri, barahan ke anak. Tapi ulah sakirana dipakai maksiat. Utik-utik minta jang kuota, utik-utik minta kuota deui. Terakhir adalah tarkul lagwi wal musyatama. Di antara kesunahan dalam bulan Ramadan adalah tarkul lagwi wal musyatama. Meninggalkan hal-hal yang sia-sia. Ngobrol yang tidak puguh, yang tidak jelas, yang tidak bermanfaat. Wal musyatama, apalagi pasea. Apalagi ke pasea. Makanya kalau ada orang yang ngajak pasea, ngajak debat di bulan Ramadan, katakan qul inni shaimun. Katakan, ngajak pasea. Ini soimun punten abdi keur puasa sing batal puasana ulah ngajak pasea ketas magrib paseana. Tapi jangan janjian kayak gitu ngetas magrib gitu, jangan, atau ngetas bada, jangan. Udah pokoknya mah eureun moal saya mah moal. Itulah diantara hal-hal yang dianjurkan, kesunahan selama kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini. Semoga kita bisa menjalankannya.
dan bisa menyempurnakan ibadah di bulan Ramadan ini dengan melaksanakan amal-amal soleh, dan semoga derajat kita naik setelah berpuasa ini menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Aku qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.